sampai Isya, sampai subuh. Sampai besok. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia biasanya kelangkung. Orang bahasa Inggris ya tadi. Sarap. Campur berarti ya. Alhamdulillah, ayah bunda, bapak ibu, hadirin hadirat jamaah halaqah ya. Mudah-mudahan di masjid ini semua keutamaan majelis ilmu diberikan untuk kita semuanya. Semoga dengan hadir di tempat ini Allah turunkan sakinah, Allah berikan rahmah, Allah bentangkan malaikat sayapnya menaungi kita semuanya, dan semoga kita disebut-sebut oleh Allah di depan makhluk di langit sana, insyaallah ya. Tes. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Siap. Baik. Belum. Siap. Pergi ke mana tadi teh? Pergi ngajak. Pergi ngajak. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di majelis ilmu ini jadi ilmu yang bermanfaat, karena yang paling penting dari ilmu adalah manfaatnya, gitu ya. Kalau sudah manfaat, mudah-mudahan banyak. Rabbi zidni ilma. Tapi nomor satu adalah ilman nafi'ah, karena pada akhirnya semua yang kita dapat bakal diminta tanggung jawab. Umur, masa muda, harta, dan ilmu, semuanya diminta pertanggungjawabannya. Umurnya dipakai untuk apa? Masa mudanya habis untuk apa? Hartanya dapat dari mana dan dipakai untuk apa? Dan ilmunya digunakan untuk apa? Wa an ilmihi fima amila fi. Jadi saya berdoa semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Hadirin ya bunda, bapak ibu, sore ini kita akan bercerita. Kita akan cerita tentang keluarga syuhada, keluarga Ammar bin Yasir. Memang paling enak jam segini itu untuk dengar cerita gitu ya, apalagi kalau sebelum tidur, pang enak-enaknya. Keluarga Ammar bin Yasir, keluarga syuhada pertama, wanita bahkan yang pertama kali meninggal dunia syahid di jalan Allah. Ini istrinya Yasir, Sumayyah binti Khayyat. Bapak Ibu, boleh angkat tangan yang mau masuk surga? Oh ya, alhamdulillah. Boleh angkat tangan yang mau diuji dengan seberat-beratnya?
Mau surga yang paling atas atau yang paling bawah? Mau ujian yang paling ringan atau yang paling berat? Berarti itu manfaat ilmu. Ada satu ayat di surat Al-Baqarah. Nanti kita tampilkan ayat ini juga. Surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Massathumul ba'sa wadh-dharra. Al-Baqarah 214. Kita mulai dari ayat Al-Qur'an, mudah-mudahan semakin barokah ya. Dan mudah-mudahan ayat ini karena kita jadikan sebagai muqaddimah, mudah-mudahan sebelum pulang ayat ini bisa kita hafal gitu ya. Pilih kayak ditaros wih ke bumi, tos di mana Bu? Tos di mana Pak? Tos di Masjid Pemuda. Tos di Masjid naon? Pengausan. Naon isi ngaosna? Tengah pokoknya manitah benar. Supaya ada cantolannya. Cantolan pertama adalah ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menambah barokah. Kisah tentang inspirasi keluarga syuhada pertama. Ini surat Al-Baqarah 214 cantolannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana cobaan orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sampai Rasul pun dan orang-orang yang membersamainya. Siapa yang bersama Rasul? Sahabat, Hawariyin, ring satunya, elit yang ada di sekitar Nabi. Sampai mereka berkata, kapan ya Allah menurunkan pertolongan? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Cung, siapa yang mau surga paling tinggi? Cung, siapa yang pengen ujian paling berat? Tas. Bapak Ibu tahu cerita Qabil dan Habil? Tahu ya? Apa bedanya Qabil dan Habil? Qabil memberikan pengorbanan yang buruk, tapi ingin diterima Allah. Tuh. Habil sama, ingin diterima Allah dan pengorbanannya yang terbaik. Ibaratnya begini, Qabil dan Habil sama-sama mau mancing. Ini mah ilustrasi mancing lah ya. Oke, ilustrasinya mancing. Sama-sama pengen dapat ikan paus gede. Tapi umpannya Qabil pakai cacing. Umpannya Qabil pakai cacing, umpannya Habil pakai manusia. Nyata. Qabil itu dengan modal sekecil-kecilnya tapi ingin mendapatkan taeta. Itu prinsip apa namanya? Prinsip Qabil. Prinsip Qabil dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, tapi kalau bicara hasil ingin yang
sebesar-besarnya. Kalau effort, usaha pengennya yang minimalis, tapi kalau hasil inginnya yang maksimalis. Itu namanya prinsip qabil. Orang menyebutnya dengan bahasa yang bagus, Pak, prinsip apa? Bukan, prinsip qabil ya, prinsip habil. Kalau ingin sesuatu yang besar, maka pengorbanannya juga harus besar. Betul, pengorbanannya yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Hasil yang terbaiknya adalah diterima oleh Allah, ridho dari Allah, maka pengorbanannya juga yang terbaik. Kira-kira kita keturunan Qabil atau Habil? Blasteran orangnya. Rada-rada kohobil. Kadang Qabil, kadang Habil, ya setengah-setengah, kadang-kadang tidak stabil. Ari surga hoyong Firdaus. Tah nu kitu teh prinsip saha berarti? Prinsip. Bapak Ibu, serendah-rendahnya surga, Nabi pernah cerita, serendah-rendahnya surga yang paling rendah itu surga untuk orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir dikeluarkan dari api neraka. Dia keluar dari api neraka dan berpikir dialah orang yang paling beruntung sealam semesta. Sampai akhirnya Allah memperlihatkan saya lupa redaksi hadisnya, sebatang pohon gitu ya. Kata hamba ini, ya Rabb, dekatkanlah pohon itu kepadaku. Allah dekatkan pohonnya. Dan akhirnya Allah memperlihatkan ada pohon yang lebih indah lagi. Ya Allah, dekatkanlah pohon itu kepadaku. Didekatkan lagi. Sampai akhirnya yang ketiga, Allah perlihatkan surga. Ya Allah, dekatkan aku ke surga. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dekatkan aku kepada pohon itu. Kata Allah, kalau aku kabulkan, nanti kamu bakal minta lagi. Enggak ya Allah, ini permintaan terakhir saya. Saya sadar diri saya pantan dan alumni Jahannam. Alumni Jahannam, saya sadar diri saya malu untuk meminta. Cukup satu ini permintaan. Dikabulkan permintaannya, diperlihatkan pohon yang lebih indah. Ya Rabb, dekatkan pohon itu kepada saya, hambaku. Bukankah engkau sudah minta tadi dan engkau bilang tidak akan minta lagi? Ya Rabb, sekali deui we, please. Hiji deui. Didekatkan oleh Allah. Kemudian diperlihatkan surga. Ya Allah, please. Allah tersenyum. Allah bahagia, Allah senang. Karena Allah itu kalau diminta makin bahagia gitu ya. Cuman manusia yang kita sadar diri gitu ya. Kadang dosa itu yang membuat kita malu untuk meminta. Padahal Allah senang kalau diminta. Sampai akhirnya kata Allah, maukah engkau aku berikan nikmat dunia 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya, sampai dalam hadis itu 10 kali lipatnya. Hamba ini naon bahasa Indonesia disungkun teh ya. Disungkun lah pokoknya. Apa bahasa Indonesianya disungkun? Saya tidak tahu disungkun tadi. Hanya bahasa Arabnya istidraj mah. Bahasa Indonesia naon disungkun teh. Hamba ini merasa Allah seperti menyungkuninya. Disungkun lah gitu. Ya. Iya, nggak ada di EYD, oke, namanya menyungkun. Hamba ini merasa seperti disungkun gitu. Ya Rabb, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Apa engkau sedang mengejek saya padahal engkau adalah rabbul alamin? Maksudnya kok ngasihnya segede itu? Saya sadar diri alumni Jahannam, dikasih dekat dengan pohon saja sudah syukur. Sudah diselamatkan dari neraka juga sudah uyuhan. Segitu juga sudah uyuhan ya Allah. Sekarang mau dikasih surga yang nikmatnya 10 kali lipat nikmat dunia. Bapak Ibu, apa artinya 10 kali lipat nikmat dunia? Satu planet bumi dikasih untuk satu orang. Dikali 10 planet. Orang sekarang begitu bahagianya kalau punya tambang emas yang
cuma 10 hektar, cuma kalau dibandingkan dengan planet bumi begitu ya. Orang sekarang sudah begitu bahagia dengan hartanya saat dia bisa menguasai jadi juragan sawah, juragan tanah. Bagaimana kalau satu planet bumi dikuasai satu orang? Minyak buminya, semua ikan-ikannya, semua emasnya, seluruh cadangan emas yang ada di dalam tanah bumi dikuasai satu orang, dengan semua pelayan yang ada di muka bumi dikali 10 kali lipat. Sampai hamba ini tadi merasa, ya Allah, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin, engkau ngejek saya padahal engkau Tuhan semesta alam. Kata Allah, enggak, itu mah paling rendah. Rasulullah hanya bisa menceritakan surga yang paling rendah, dan Rasulullah speechless untuk menceritakan isi surga yang paling tinggi, sehingga Rasulullah hanya menyebut dengan kalimat, pokoknya mah nggak pernah dilihat oleh mata, pokoknya nggak pernah didengar oleh telinga, pokoknya tidak pernah terbetik sedikit pun oleh imajinasi kita. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bapak Ibu punten, kalau kita berkhayal, realitanya lebih dari khayalan kita atau di bawah khayalan kita? Kita berimajinasi, kita membayangkan sesuatu yang indah begitu ya. Pas kejadiannya, prakna lebih indah atau lebih bawah? Misal sebelum menikah, kira-kira bayangan tentang rumah tangga teh siga kumaha? Ini senyumnya senyum menjiwai sekali. Itu di dunia. Di dunia bayangan kita, wah indah luar biasa, bakal romantis juga di film-film Korea dan seterusnya begitu. Tapi pas kejadiannya mah nah kieu. Di dunia selalu seperti itu. Ekspektasi kita selalu lebih tinggi daripada kejadiannya. Tapi di surga, kata Nabi, setinggi apapun ekspektasi dan imajinasi kita, aslinya itu jauh di atas itu semua. Kenapa kita cerita surga? Karena kita mau cerita tentang inspirasi keluarga syuhada. Kalau bukan karena punten, Bapak Ibu punten, pernah ada satu buku yang menurut saya ini bagus untuk dibaca, walaupun ini bukan kitab utama kita. Kitab utama kita tetap Al-Quran dan hadis Rasul, tapi ini hanya sebagai pendamping. Apa judulnya? 7 Habits of Effective People, ya. 7 kebiasaan orang sukses, itu judul aslinya, Stephen Covey. Kama qala Stephen Covey fi bukuihi. Kata Stephen Covey, kebiasaan orang sukses, kata dia, menurut dia, kebiasaan orang sukses nomor 2 itu adalah start from the end, memulai segala sesuatu dari ujung. Buat dia mungkin ujungnya itu pensiun, ujungnya itu usia 60, tapi buat kita ujung dari segala ujung itu surga. Bahkan start from the end itu bagian dari rukun iman, namanya iman kepada hari akhir. Saya ingin mulai dari sini karena kisah ini, kisah inspirasi keluarga syuhada, adalah kisah keluarga yang sangat beriman kepada hari akhir, sangat beriman dengan yang namanya surga. Keluarga yang yakin bahwa dunia bukan satu-satunya kehidupan sesungguhnya setelah dunia adalah kehidupan surga. Baik, sudah ya ayat ini, masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Bahkan kalau Rasul dan para sahabat sampai berkata, kapan pertolongan Allah? Bapak Ibu bisa bayangkan sedahsyat apa ba'sa dan dharranya, sekeras apa tantangannya, dan seluar biasa apa yang mereka rasakan. Baik, keluarga Yasir, ini tema kita. Inspirasi keluarga syuhada, keluarganya Ammar bin Yasir. Ini keluarga yang kompak dalam keimanan.
Ammar itu sahabat Nabi, Yasir bapaknya juga sahabat Nabi, Sumayyah itu juga sahabat Nabi. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah semoga keluarga kita keluarga yang kompak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar itu nikmat diberikan keluarga yang sefrekuensi, pasangan keturunan yang sefrekuensi taat kepada Allah. Dimulai dari pasangan yang sefrekuensi. Saya berdoa mudah-mudahan saya dan pasangan saya dan Bapak Ibu dengan pasangannya masing-masing sefrekuensi semua. Di Al-Quran kalau Allah menyebut pasangan itu redaksinya bisa beda-beda. Kadang Allah menyebut imro'ah, ya. Kadang Allah menyebut zauj, imro'ah, zauj. Imro'ah itu menurut beberapa ulama tafsir kalau pasangan tapi tidak serasi dalam kebaikan, atau serasi tapi tidak dalam kebaikan, atau serasi dalam kebaikan tapi mungkin tidak serasi dalam masalah duniawinya, tidak serasi dalam masalah punten kesehatannya. Suaminya sehat, istrinya tidak, gitu. Soleh nama soleh, suaminya soleh, istrinya soleha, tapi yang satu secara fisik fit, yang satu secara fisik kurang fit. Zauj itu pasangan yang sevisi, serasi, sefrekuensi dalam kebaikan dunia dan akhirat. Kita lihat istrinya siapa? Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Di Al-Quran disebutnya dengan sebutan zauj atau imro'ah? Imro'ah. Di surat apa ini? Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah tidak menggunakan redaksi zauj Nuh dan zauj Lut. Siapa istrinya Nabi Nuh? Ibu Nuh. Mami Kan'an. Saya nggak tahu namanya. Ummu Kan'an. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Sebaliknya, istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, juga disebut oleh Allah dengan imra'ah. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Solehah, tapi tidak sefrekuensi. Suaminya yang tidak sefrekuensi, ya, disebutnya imra'ah. Jadi bukan yang masalah belum tentu wanitanya. Yang masalah boleh jadi karena tidak sefrekuensinya. Suaminya yang tidak sefrekuensi, atau sefrekuensi bahkan dunia akhirat tapi tidak dalam kebaikan. Contohnya siapa? Ini couple goals versi setan. Siapa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kelakuan Abu Lahab dan istrinya itu sama, sefrekuensi, tapi tidak dalam kebaikan, sehingga redaksi yang dipilih, kata yang dipilih oleh Allah adalah imra'ah. Yang berikutnya, saat Nabi Zakaria berdoa, kita sedang cerita apa ini punten Bapak Ibu? Kita sedang cerita inspirasi keluarga syuhada. Mereka adalah keluarga yang kompak, sefrekuensi, sevisi, bapak, ibu dan anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari mana? Skip it. Dimulai dari suami dan istri yang sefrekuensi. Dimulai dari suami dan istri yang menjadi zauj, pasangan yang serasi.
Nabi Zakaria saat berdoa kepada Allah disebut istrinya dengan redaksi imro'ah di ayat kelima. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imro'ati aqira. Redaksi yang digunakan bukan zauji aqira. Kenapa? Karena tadi secara duniawi ini kurang ideal, karena pasangan diharapkan memiliki turunan, gitu ya. Jadi kata zauj itu kata yang istimewa, bukan kata yang biasa, bukan kata yang sederhana. Tapi di surat Al-Anbiya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya Nabi Zakaria, surat Al-Anbiya ayat 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami kabulkan doanya, kami anugerahkan kepadanya Yahya. Nyahnya itu siapa? Zakaria. Kalau lihat di ayat 89, dan ingatlah Zakaria ketika dia menyeru Tuhannya, wahai Tuhanku, jangan kau biarkan aku hidup seorang diri, engkaulah waris yang paling baik. Kami perkenankan doa Zakaria, kami anugerahkan kepada Zakaria anaknya yang bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Di surat Maryam, imro'ah. Di surat Al-Anbiya, zauj. Kenapa? Karena dalam ukuran duniawi ini sudah jadi pasangan yang ideal, gitu ya. Solehahnya dapat, solehahnya dapat, dan keturunannya juga dapat. Jadi zauj itu duniawi dan ukhrawinya mereka menjadi pasangan yang ideal. Itu sebabnya kita membaca doa yang begitu luar biasa. Rabbana hablana min azwajina, bukan sekedar min imro'atina atau min nisa'ina, tapi min azwajina. Apa artinya Rabbana hablana min azwajina? Setelah semua yang tadi kita sampaikan, artinya begini: wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan serasi, sefrekuensi, sevisi yang baik di dunia dan di akhirat. Wa dzurriyyatina, baru setelah itu, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata kami. Sebelum Allah menyebut anak, sebelum Allah menyebut keturunan, yang disebut pertama adalah pasangan yang serasi, sevisi, sefrekuensi dalam kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi inspirasi keluarga syuhada, yang pertama, mereka keluarga yang yakin dengan akhirat dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keluarga yang kompak dalam kebaikan, dimulai dari suami istrinya, diikuti oleh anak-anaknya. Meskipun, nah ini yang ketiga, kalau melihat latar belakangnya, katingali ya bongkar, nah kita perbesar. Yang penting tulisannya. Walaupun keluarga ini keluarga budak, hamba sahaya. Budaknya budak bahasa Indonesia, bukan budak bahasa Sundanya. Ya budak abdi. Budak, hamba sahaya. Mereka itu hamba sahaya semua, budak, abdun. Bapaknya budak, ibunya budak, anaknya juga otomatis budak. Apa artinya? Bahkan kita bisa mengambil inspirasi dari keluarga budak. Betul, ini kan keluarga budak. Sumayyah itu budak, Yasir juga budak, Ammar juga budak. Dulunya budak, mereka mengalami perbudakan, Ammar kemudian dimerdekakan, akhirnya merdeka. Tapi mantan budak itu status yang kastanya, kalau pakai kasta paling rendah.
Alhamdulillah kita sudah tidak ada yang namanya kasta-kastaan lagi. Kalau di negara lain, negara yang musyrik, perkastaan itu masih ada. Negara yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sistem kasta itu masih ada, sistem kasta di masyarakat. Ada yang ini mah Brahmana gitu. Ini dan seterusnya. Lahir sebagai budak, hidup sebagai budak, dan meninggal sebagai budak. Apa hikmahnya bagi kita? Boleh jadi di mata manusia mungkin kurang terpandang, bukan keluarga yang elit. Secara duniawi mungkin mata manusia memandangnya remeh, tapi di sisi Allah, keluarga Sumayyah, keluarga di sisi Rasulullah SAW, keluarga mereka adalah keluarga yang ternama. Boleh jadi manusia nggak kenal kita, boleh jadi orang tidak tahu tentang kita, tidak populer di bumi, tapi populer di langit. Populer di langit. Budak milik Abu Huzaifah dinikahkan dengan Yasir, pemuda Yaman, ini cerita kronologisnya. Dan luar biasanya, Bapak Ibu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat pemberani. Dari mana kita menyimpulkan keluarga ini keluarga pemberani? Karena mereka berani menantang arus anti mainstream di masyarakat yang menyembah berhala. Mereka berani mengatakan la ilaha illallah. Hei Abu Jahal, itu bukan Tuhan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, semua patung yang ada di sekitar Ka'bah, la ilah, itu semuanya bukan sesembahan, itu semuanya bukan Tuhan. Lalu siapa yang jadi Tuhan? Satu-satunya Tuhan yang berhak dan layak disembah, illallah, cuma Allah. Bapak Ibu, kalau orang yang ngomong la ilaha illallah itu pejabat tinggi, wajar. Kenapa wajar? Karena dia punya banyak proteksi, dia punya banyak perlindungan, orang segen, orang sungkan, orang takut, dia terjaga, terlindung. Tapi kalau seorang budak declare la ilaha illallah, bahkan di depan majikannya sendiri, itu pemberani, anti mainstream, gitu ya. Mungkin karena lingkungan kita mayoritasnya Muslim, untuk nilai seperti ini agak susah kita relate-nya. Tapi punten, bayangkan baheula tahun 80-an lah, di zaman kalau sekolah dan foto ijazah itu tidak boleh pakai kerudung. Kalau pakai kerudung kayak kudu kieu, telinganya harus kelihatan. Betul? Kuliah telinga tidak boleh pakai kerudung, atau sekolah harus pakai celana pendek, gitu ya. Semuanya pakai celana pendek, semuanya tidak pakai kerudung. Kemudian ada yang ke sekolah nutup auratnya, ke sekolah pakai kerudungnya, anti mainstream dengan lingkungan sekitarnya, itu pemberani. Betul? Itu pemberani. Kalau misalnya di tempat kerja, semuanya buka kerudung, ada yang bekerja dan dia pakai kerudung, itu pemberani. Ini inspirasi keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Sumayyah, keluarga Yasir, keluarga yang pemberani. Mereka adalah ibunya, itu orang ketujuh di dalam Islam, di luar keluarga besar Nabi. Rasulullah, Abu Bakar, Bilal, Suhaib, Khabbab, Ammar, Sumayyah. Jadi apa artinya orang ketujuh dalam Islam? Bapak Ibu punten, kalau Islam itu seperti sebuah organisasi, kita ini orang ke seberapa? Masuk ke organisasi yang bernama Islam sebagai member nomor seberapa tuh member kita teh? Junior pisan lah kita, sangat junior. Tapi orang seperti Ammar dan Sumayyah, mereka adalah senior di dalam Islam. Orang-orang pertama di dalam Islam yang begitu luar biasa. Di organisasi manapun, di lembaga manapun, orang yang senior, orang yang pertama kali merintis, orang yang pertama kali masuk, itu sangat
dihargai, dihormati, respect. Apalagi kalau kondisinya punten. Misalnya punten, Bapak Ibu, misal saya punya perusahaan. Perusahaan saya sudah besar. Perusahaan saya sudah punya 500 cabang di seluruh dunia. Dan gajinya sanes gaji daging. Pendapatannya yang paling bawah itu nilainya sudah paling rendah, sudah UMZ. Terang UMZ, upah minimum zakat. Jadi gaji dia dapatkan itu sudah bisa untuk zakat. Kira-kira banyak tidak yang mau bergabung di perusahaan saya? Kenapa? Karena sudah profitable, sudah wah. Tapi punten, kalau saya punya perusahaan, masih ngerintis perusahaannya, gitu ya. Orang yang ada di sekitar saya paling cuma 5, 6, 7 orang. Masih tidak terirong, tidak. Masih belum kebayang masa depannya akan seperti apa. Untuk mau bergabung itu keberanian. Saya punya perusahaan baru merintis, kemudian Bapak Ibu sebagai investor, Pak mau jadi investor enggak? Pak Ustadz, naon bisnisnya? Bisnis saya begini. Aduh Pak Ustadz, iya mah tidak naon teh pada madesu misalnya. Asa kalau visibility study-nya begitunya asa kurang kebayang. Tapi tetap ada yang invest. Saya siap invest Pak Ustaz sekian. Itulah Ammar bin Yasir, itulah Sumayyah. Mereka orang ketujuh. Islam itu hari ini agama yang penganutnya paling banyak bertumbuh, paling banyak pemeluknya, paling banyak orang yang masuk ke satu agama itu agama Islam. Kalau diibaratkan perusahaan Islam itu sekarang sudah lebih settle dibanding di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berani invest di agama Islam dari awal saat masih sedikit itu orang-orang hebat, orang-orang pemberani, meskipun statusnya di pandangan manusia hanya seorang budak, hamba sahaya. Setelah turun perintah dakwah terang-terangan surat Al-Hijr ayat 94, maka para sahabat pun mendeklarasikan keislaman secara terbuka. Apa artinya? Ini tentang keberanian yang tadi kita sampaikan ya. Mereka berani anti mainstream, mereka berani tampil beda, tapi tampil bedanya pun tampil beda bukan sekedar cari sensasi, tampil bedanya dalam kebaikan. Selama dalam kebaikan tampil beda enggak masalah. Baik. Punten Bapak Ibu, Allah sayang tidak ke Rasulullah? Sayang atau sayang banget? Sayang banget. Apakah Rasulullah pernah diejek? Allah menyaksikan tidak saat Rasulnya diejek? Menyaksikan. Siapa yang mengizinkan ejekan itu terjadi? Allah. Allah sayang tidak ke Nabi? Lalu kenapa itu diizinkan terjadi? Khawatir ada pertanyaan begini Pak Ustadz, kalau memang Allah sayang ke Nabi, kenapa Allah mengizinkan semua bentuk tekanan publik, kekerasan fisik, kampanye, tawaran dan seterusnya terjadi ke Nabi? Dilempari batu pernah, diejek pernah, diancam bunuh pernah, disiksa juga pernah para sahabat. Siapa yang mengizinkan itu semua terjadi? Sekarang ke kita, Bapak Ibu punten. Kalau kita mengalami musibah, siapa yang mengizinkan itu terjadi? Allah. Allah sayang tidak ke orang yang beriman? Kalau sayang, kenapa mengizinkan terjadi? Gampangnya nggak jawab di masjid banyak. Ujian Pak Ustadz ya tambah. Alhamdulillah. Memang kalau sedang pengajian mah iman teh sedang tinggi-tingginya, gitu ya. Jadi nggak jawab teh gampang. Iya, di surat Al-Ankabut ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklarasikan, mengaku-ngaku kami telah beriman, sedangkan mereka tidak difitnah lagi. La yuftanun. Bapak Ibu, punten. Fitnah secara bahasa membakar logam sampai kotoran-kotorannya itu terpisah dan yang aslinya itu bertahan. Secara bahasa ini kalau kita lihat di surat Alan nari yuftanun. Alan nari yuftanun. Surat Az-Zariyat ayat ke-13. Fitnah, ini akar katanya, karena memahami Al-Quran itu harus memahami bahasa Arab. Memahami bahasa Arab harus memahami akar katanya. Fitnah secara bahasa itu membakar sesuatu, memisahkan yang residu, memisahkan yang palsu, supaya kelihatan mana yang asli. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Yauma hari hum mereka 'alan nar di atas neraka, yuftanun dibakar. Fatana, orang zaman dulu sampai sekarang kalau mau memisahkan emas asli dari emas palsu, kalau sekarang kan dimasukkan ke dalam air, ditimbang dan seterusnya. Dulu kalau mau buat emas dibakar dulu, kotoran-kotorannya tersisa pakai smelter begitu ya. Yang kotor-kotor residunya terpisah, yang aslinya itulah emasnya. Itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Jadi kita kalau sudah deklarasi iman, kalau mengaku sebagai orang yang beriman, maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita itu dianggap, oh, ayat emas ya. Sekarang kita uji emasnya dengan fitnah, asli atau palsu. Itu namanya fitnah. Makanya kenapa fitnah itu sangat panas rasanya, panas kerasanya. Kalau kita lihat di surat Al-Ankabut ayat yang tadi, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah akan menguji mereka, membakar mereka dengan fitnah ujian, dengan api ujian. Kemudian akan nampak mana emas asli, mana emas palsu, mana iman asli, mana iman palsu. Sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Punten, siapa yang di sini mengaku orang yang beriman? Semuanya, insya Allah. Siap difitnah? Kudu. Betul. Saat kita, punten, makna fitnah jangan lagi difahami tuduhan palsu, gitu ya. Kita mah fitnah. Fitnah lebih luas dari sekedar tuduhan palsu. Fitnah itu ujian yang membakar kita dan mengukur keaslian keimanan kita. Secara bahasa itu maknanya. Kalau orang mengaku kami sudah beriman, dalam pandangan Allah, oh ayat emas ya, dibakar dulu emasnya, kelihatan asli atau tidaknya. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Mana yang lebih susah? Ngaku-ngaku atau diaku? Mana yang lebih susah? Ngaku-ngaku atau diaku? Ngaku-ngaku mah gampang. Abi teh pangkasepna saalam dunia, gampang. Fitnah eta mah. Ya. Tapi kalau diaku itu susah. Abi mah ikhlas lillahi ta'ala, gampang eta mah. Yang susah adalah apakah Allah mengakui keikhlasan kita. Ngaku bahwa ya kalau zaman sekarang ada zaman medsos ya, flexing, pansos dan seterusnya sangat banyak, tapi tujuannya ingin diakui oleh manusia. Tapi pengakuan manusia punten pisan, pengakuan manusia tidak berarti bakal masuk surga.
Diaku oleh manusia belum tentu dapat pahala. Bapak Ibu pernah dengar cerita 3 golongan yang masuk neraka pertama kali? Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. 3 golongan yang akan jadi bahan bakar api neraka pertama kali. Kira-kira siapa saja Bapak Ibu? Ahli neraka yang pertama kali. Karena bahan bakar api neraka itu kan 2, manusia dan batu. Nas wal hijarah. Manusia gampang kebakarnya, batu lebih lama kebakarnya. Kita kalau mau nyalain api dulu, kita nyalain lamun dina hawu mah sebelum bakar kayu teh bakar ranting-ranting heula gitu ya. Yang gampang kebakar mancing kayunya, setelah itu pakai song teh itu. Pakai paralon dari jauh baru apinya membesar. Api neraka juga sama, yang pertama dibakar manusia, setelah itu bahan bakar keduanya adalah batu. Nah, manusia pertama yang jadi bahan bakar itu siapa? Kata Nabi ada 3. Kira-kira siapa 3 ini? Ternyata 3 golongan ini adalah orang yang di dunianya diakui oleh manusia, tapi di akhiratnya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mengakui, yang pertama, wah hebatnya ngajinya. Yang kedua, wah hebatnya sedekahnya. Yang ketiga, wah hebat ya perjuangannya. 1 dengan ilmu, 2 dengan harta, 3 dengan nyawa. 3-tiganya diakui oleh manusia, tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya, fulan apa yang kau lakukan? Ya Rabb, saya cari ilmu, saya belajar Quran, saya sebarkan, saya amalkan, semua saya lakukan karena engkau. Kata Allah, bohong, kadzabta, waduh, bohong. Kau melakukan itu semua karena ingin disebut-sebut oleh manusia, mencari pengakuan manusia. Ya Rabb, saya mengumpulkan harta, saya menyumbang, saya memberi, saya berbagi, saya berdonasi, semua saya lakukan untuk engkau, karena engkau. Bohong, kadzabta. Kau melakukan itu supaya disebut-sebut oleh manusia. Ada orang yang di dunia beramal, diaku oleh manusia, tapi di akhirat nggak diaku oleh Allah. Karena Allah tahu, ini punten, bukan untuk menunjuk tangan ke orang lain, tapi untuk menunjuk ke diri sendiri. Apakah saya mengejar pengakuan Allah, atau justru yang saya kejar pengakuan manusia? Karena punten, diaku oleh manusia belum tentu masuk surga, diaku oleh manusia belum tentu jadi pahala. Kalau ingin pahala dan surga, carilah pengakuan dari Allah. Ngaku mah gampang, mengejar pengakuan manusia mah mudah. Apalagi di zaman medsos, zaman pencitraan, gampang mengejar likers para netizen, paling gampang. Mengejar simpati publik itu paling gampang. Tinggal tampil sederhana, tampil kasihan, oh publik simpati. Tapi Allah nggak bisa ditipu, Allah nggak bisa dibohongi. Balik lagi ke sini. Cobaan setelah mendeklarasikan Islam, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan fitnah setiap orang tergantung latar belakangnya. Kalau dia pejabat publik, mustahil fitnahnya itu berupa kekerasan fisik, karena dia orang yang terlindungi, punya bodyguard dan seterusnya. Kalau dia pengusaha, fitnahnya pasti seputar masalah hartanya, dibangkrutkan, dirugikan, macam-macam lah. Kalau sekarang perang dagang dan seterusnya, begitunya, dipersulit akses untuk ke sumber daya alamnya. Kalau dia tokoh, fitnahnya bukan masalah harta, fitnahnya bukan kekerasan fisik, tapi fitnahnya tentang kampanye hitam, diisukan berita miring macam-macam dan seterusnya. Kalau dia tidak punya ketokohan dan seterusnya, kasih tawaran dunia. Jadi bentuk fitnah itu tidak selamanya yang pinarakaun, dalam arti tidak semuanya itu yang tidak kita suka. Bahkan fitnah yang paling berat adalah fitnah yang disukai. Ibu punten, bapak punten pisan. Mana yang lebih sering membuat seseorang tergelincir? Difitnah dengan kemudahan atau difitnah dengan kesulitan?
Mudah-mudahan. Punten, Bapak Ibu memilih selamat atau celaka? Selamat. Kalau begitu lebih memilih difitnah dengan kesulitan atau kemudahan? Sok beda wae jawabannya. Cakali deh. Mana yang lebih banyak membuat orang itu celaka? Difitnah dengan kesulitan atau difitnah dengan kemudahan? Kemudahan. Kalau kita ingin hidup selamat atau ingin hidup celaka? Selamat. Jadi kalau bisa memilih, mending difitnah dengan kesulitan atau difitnah dengan kemudahan? Cenah itu yang banyak menggelincir. Untung bukan pilihan kita, gitu ya. Untung bukan kita yang memilih. Koma? Betul. Kalau kita yang memilih, mungkin kita akan memilih fitnah. Ya Allah, fitnahlah aku dengan yang mudah-mudah ya Allah. Dengan jalan kemudahannya. Padahal kita tahu jalan kemudahan seringkali lebih banyak menggelincirkannya. Wa nabluukum bil khairi bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan menguji kalian dengan bisyarri wal khairi fitnatan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi fitnahnya buruk dan baik kombinasi. Dua-duanya akan diujikan. Soal yang mudah dan soal yang susah, dua-duanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, kenapa Sumayyah, Ammar dan Yasir fitnahnya bukan pelecehan intelektualitas, tidak dibodoh-bodohi, tidak si fulan mah bodoh, rendah dan seterusnya, karena dipandangnya budak. Status di pandangan manusia sudah budak, sudah rendah pandangan manusia. Kenapa bukan tekanan publik? Karena bukan pejabat publik, karena bukan orang penting, namanya juga budak. Kenapa bukan kampanye hitam? Karena statusnya budak. Kampanye hitam untuk tokoh, orang terkenal, orang yang harum namanya, begitu ya, diisukan dengan. Kenapa bukan tawaran duniawi? Karena budak statusnya, namanya budak di bawah kendali majikannya, sehingga fitnah yang dialami oleh keluarga syuhada ini adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Sumayyah dan keluarganya di tengah usia senja disiksa dengan baju besi. Allahu Akbar. Bapak Ibu ada yang pernah umroh di musim panas? Jangan di Mekah lah. Kalau siang-siang di jalan raya, di aspal, jalan kaki tanpa sendal, kumaha rasana? Panas. Itu baru itu masukna non Majalaya. Ini baru suhu Majalaya. Bayangkan suhu Mekah musim panas, padang pasir, suruh pakai baju besi, setelah itu ditidurkan, asak ndok oge. Telur juga matang. Dan dijauhkan dari air minum. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita lebih mensyukuri nikmat Islam. Semoga kita lebih bersyukur dengan nikmat hidayah, karena sejauh ini sampai detik ini rasa-rasanya untuk mempertahankan iman dan Islam kita tidak harus sampai seperti Sumayyah dan keluarganya. Masih bisa kumpul dengan keluarga, hahaha, masih bisa minum dengan enak, walaupun mungkin menu setiap hari tidak jauh dari eta-eta kene. Artinya komo kamari di bulan Ramadan mah penuh dengan kehangatan, dihaneutkeun deui wae. Ya sedikit mengalami Bani Israil lah, manna wa salwa katanya. Pagi manna wa salwa, siang salwa wawanna, sore salwa ditaburi manna dan seterusnya. Dicambuk, diseret
di pasir panas, tidak memiliki pelindung selain Allah. Bahkan suami anaknya disiksa bersamaan dengan Sumayyah di depan mata. Ini Masya Allah. Kalau saya jadi seorang bapak dan suami, saya siap susah asal anak dan istri mereka masih bahagia. Tapi kalau anak dan istri ikut susah bersama saya, itu tekanan mental yang lebih berat, nggak gampang. Kalau ibu sebagai ibu susah, tapi anaknya masih bahagia, mentalnya lebih siap. Asal suaminya juga ikut susah. Tapi kalau ibu susah, suaminya bahagia, saya tidak berani melanjutkan. Ala kulli hal, suami anaknya disiksa bersamaan di depan Sumayyah. Dan punten, apa yang membuat mereka bertahan? Jawabannya cuma satu. Ini dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurru bi Sumayyah wa zawjaha wa ibnaha Ammar radhiyallahu anhum wa hum yu'adzabuna fi ramda'i Makkah fayaqul sabran ya ala yasirin fa inna maw'idakumul jannah. Saya pernah mendengar satu nasyid, siapa itu yang bikinnya ya? Hijaz gitu. Judulnya Sumayyah. Ya, pakai musik memang, tapi liriknya bagus luar biasa. Sumayyah. Saya nggak hafal liriknya. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu tempat di surga. Nah, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Bu, punten. Kalau tidak ada surga, mungkin saudara-saudara kita di Palestina juga nggak akan tahan. Kalau tidak ada surga, mungkin kita akan stres dengan semua ujian yang kita dapat di dunia. Betul? Jadi iman ke hari akhir itu justru menetralisir emosi, mengobati semua luka dan perasaan kita. Kalau nggak ada akhirat, kita bakal jadi orang yang depresi. Iman ke hari akhir membuat depresi kita itu ternetralisir. Hayat akhirat. Ada orang yang pika keheuleuan, susah untuk kita memaafkan. Ada hari akhir. Itu membuat kita jadi lebih tinggalikeun. Betul? Boleh nggak seperti itu? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Untuk orang-orang yang memang tertentu ya. Untuk orang-orang tertentu. Lihat. Ini punten. Ada ayat sarkasnya luar biasa sarkas dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun di Mekah menghibur para sahabat yang mereka selalu ditertawakan di Mekah oleh orang-orang musyrik. Bodoh. Jadi pengikutnya Muhammad nanaonan, kalian disiksa. Ketawa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur para sahabat dengan ini ayat betul-betul the real sarkas yang begitu luar biasa. Di ayat 29 surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya para penjahat, orang-orang yang berdosa, kriminalis, mereka menertawakan orang yang beriman sambil menyiksa, sambil mengejek, sambil merendahkan, sambil mencela, sambil menertawakan. Mereka ibaratnya begini, kalau mereka mau sholat, kamana atuh Pak Haji, kamana atuh Bu Haji, hahaha, menertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman lewat di depan mereka, mereka saling mengedipkan mata. Yataghamazun, ghamzun itu gibah dengan mata. Gibah itu ada 3 jenis, dengan lisan, kata-kata, dengan badan, peraga, dan dengan mata. Jempol silih ngawa
Tingali bajuna Pak Ustad can disetrika. WK. Gimana? Betul? Itu dengan, walaupun tidak ngomong tapi guys. Atau dengan tangan. Dengan badan, dengan peragaan. Ada orang lewat kemudian badannya nggak terlalu tinggi, itu sih. Maksudnya apa? Tidak ngomong, tapi orang paham. Atau dengan mata. Itu namanya yataghamazun. Tidak keluar kata, badannya diam, tapi matanya main. Wa idza marru bihim sampai gerakan bola mata diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, namanya ghamzun. Ada hamzun, lamzun, ghamzun. Wailul likulli humazatin lumazah, ini yataghamazun. Hamaza, lamaza, ghamaza. Satu dengan kata, dua dengan peraga, tiga dengan mata. Tiga-tiganya sama-sama ghibah. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan kalau mereka pulang kepada kaum dan keluarganya, mereka bahagia, senang dengan dosa, bahagia dengan perbuatan kriminalnya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila melihat orang beriman, mereka mengatakan, tuh tinggali jalan manusia satungkul. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Dan mereka tidak diutus untuk menjaga orang beriman. Ustaz, mana sarkasna? Ayat berikutnya. Fal-yawm, maka pada hari ini. Kapan maksudnya hari ini? Hari kiamat, hari akhir. Fal-yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakuna 'alal araiki yanzurun. Pada hari ini orang beriman menertawakan orang kafir sambil duduk di atas dipan dan memandang. Duduk di surga, dikasih minuman, dikasih buah-buahan, kemudian dibuka layar screen, si fulan yang dulu menertawakan di dunia lagi disiksa. Wake door. Itu kan? Betul? Kemarin dia menertawakan sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat, masih musyrik, masih memusuhi, masuk neraka. Orang berimannya memandang. Cai. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakuna 'alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Yang dulu mereka lakukan di dunia, sekarang mereka merasakannya di akhirat sana. Kalau tidak ada akhirat, mungkin kita depresi dengan yang kita alami di stres, kita memikirkan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau tidak ada yang namanya surga, keheul nanti susah untuk menyalurkan. Nanti kemana saya menyalurkan keheul kasih Benyamin setan nyahu teh gitu. Tapi dengan ada ayat ini tinggalikeun. Salah satu permintaannya nanti kalau memang kita nggak tahu akhir hayatnya Benyamin setan nyahu bakal kumaha begitu. Tapi kalau ternyata Allah menghendaki meninggalnya dalam keadaan seperti itu, hayang sika kieu ayatna. Sambil duduk, ya Allah, permintaan saya, ya Allah, saya pengen nonton Benyamin Netanyahu lagi disiksa di neraka. Tuh. Yang dibunuh bukan 1, 2, 3 orang. Yang dibunuh banyak. Yang sakit hati berapa banyak, termasuk kita yang sakit hati walaupun kita tidak tersiksa. Jadi saya berdoa ayat ini bisa saya rasakan nanti di akhirat. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Punten, ayat ini minal kuffar. Jangan pakai ayat ini ke sesama orang beriman, ya. Tapi dah keheul Pak Ustaz dikasih eta. Jangan dipakai, kade. Jangan salah ayatnya benar, pemakaian ayatnya juga harus benar. Kalau orang beriman itu insyaallah di akhirat ini luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada ayat yang luar biasa. Mudah-mudahan kekesalan kepada saudara sesama mukmin itu dicabut oleh Allah di akhirat. Nah, bukan yang ini, bentar.
wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ini cerita tentang surga. Penghuni surga ketika di dunia mungkin ada rasa kehel, tapi di surga tidak ada cerita, ya Allah, asa hoream sa surga jeung si eta ya Allah. Mana itu? Pindahkan surga saya ya Allah, no. Di dunia jeung si eta, di dia jeung si eta deui. Ada. Kenapa? Karena Allah sudah mencabut semua kekesalan, kedengkian, kecemburuan, pikake, semuanya sudah dicabut. Masuk surga semua hatinya sudah bersih, ngemplok. Dan apa tandanya kalau hati sudah ngemplok? Mereka bisa duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Di antara tanda kalau hati kita tidak ada masalah, kita bisa duduk lama berhadap-hadapan. Ibu naik angkot, naik si fulan atau fulanah ke angkot yang sama. Mang, kiri. Itu tandanya ada sesuatu. Duduk bersama dengan seseorang yang enak, nggak nyaman. Eta. Apa hubungannya Allah lenyapkan rasa dendam di hati mereka, kemudian mereka duduk bersaudara berhadap-hadapan di atas dipan? Ini salah satu parameter, indikator gitu ya. Apakah saya punya masalah dengan seseorang? Cek, tes, sekuat apa, selama apa bisa duduk berhadap-hadapan dengan orang tersebut. Apa Ustaz pak kuat-kuat weh gitu. Itu nak atau saya nak. Tapi di akhirat wa naza'na ma fi sudurihim min khillin. Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh tempat kalian adalah surga. Hikmah berikutnya, mungkin ini hikmah penutup ya, karena waktu kita sampai 5:30 katanya, belum sesi tanya jawab. Iya teh seberapa slide deui sakedapat. Ini baru slide yang keempat. Masih ada 120 slide. 12. Dari keluarga Yasir kita belajar bahwa mereka masuk surga karena mereka sabar. Sabran ala Yasir, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Mudah-mudahan keluarga kita juga jadi keluarga yang sabar. Inspirasi keluarga syahid pertama adalah keluarga yang sabar. Di surat Ar-Ra'd ayat 23-24 Allah menjanjikan surga bagi keluarga yang anggota keluarganya mereka di dunia bersabar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaika min toha mertua sabar juga ke menantu. Betul. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi mudah-mudahan setelah pengajian ini melihat kelakuan di keluarga yang membuat sabar itu, inilah jalan surga saya. Istri melihat suaminya anu rada pikar sepeun peureum. Bapak lagi mengajak saya ke surga kan? Orang tua melihat anaknya, jalan surga saya. Salamun alaikum bima sabartum. Menantu ke mertua, iya badannya pintu surga teh paling dieu. Mertua ke menantu juga sama, jalan surga saya adalah menantu saya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Dan saling berwasiat dalam kesabaran. Wa tawasau bis sabri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Punten. Yang utama salah satunya yang
Ada sobaro, Bapak Ibu punten, ini penting. Ada sobaro, ada istobaro. Ada tambahan huruf to. Sobaro sabar. Sobaro sing kuat sabarna. Istobaro sing sabar. Bisa. Dalam bahasa Arab kalau huruf bertambah maknanya juga bertambah. Isbiru wasobiru. Ada tambahan satu huruf. Isbiru wasobiru. Ada lagi wastobir. Istobaro. Sobaro. Sobaro. Istobaro. Istobaro itu dipakai oleh Allah untuk orang tua saat nyuruh anaknya sholat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah tidak pakai kata wasbir, tapi wastabir. Wastabir teh sing sabar atuh ibu, sing sabar bapak. Kenapa? Karena 5 kali dalam sehari. Aa, guga, bager, kasep, soleh, pinter. Wastabir, wastabir. Jangan ngajak ke surga pakai jalan neraka. Wastabir 'alaiha. Aa, guga, bager, kasep, soleh, dan seterusnya. Teteh, bager, guga. Itu subuh, zuhur belum. Itu zuhur, asar belum. Itu asar, maghrib belum. Itu asar, isya belum. Besok subuh gitu lagi. Wastabir 'alaiha. Tapi kan Pak Ustadz, kalau sudah usia 7 tahun boleh dipukul. Boleh? Punten, mukul bukan seperti Mike Tyson atau Habib Nurmagomedov ke McGregor. Sahur Pak Ustadz 7 tahun sudah boleh dipukul. Sholat ente. Wastabir 'alaiha, dengan memukul tidak bertentangan. Memukul itu begini. Ayo sholat. Tepukan di pundak, tepukan di kepala, wastabir 'alaiha. Punten, kalau 7 tahun saja sudah boleh ada sentuhan fisik dan ada reward punishment-nya. Kira-kira kalau sudah punya anak, punya cucu, punya menantu, hese keneh sholat kudu dikumahakeun. Setrum. Sholat mah sholat satu. Wastabir 'alaiha. Allahu Akbar. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Di antara tafsir para ulama, kalau ingin rizki dilapangkan di keluarga, sabarlah dalam mengajak keluarga sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha. Ini tentang kesabaran. Cukuplah surga menjadi penguat kesabaran. Dan surga dikelilingi kesulitan, ayat yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan doa ini termasuk wirid yang sering kita baca, karena Rasulullah pun banyak membaca doa ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqul ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Bapak Ibu rajin sholat, melihat orang yang jarang sholat lebih sukses dunianya. Kagoda moal. Bisnis jujur, melihat orang yang licik dan curang lebih sukses. Kagoda moal. Cari pekerjaan yang lempeng, bekerja dengan lurus, melihat orang yang sikut kanan sikut kiri, mereka lebih kaya dunianya, sukses bahagia kelihatannya. Kagoda moal. Tidak sedikit orang yang kemudian tergoda kalau tidak dikuatkan oleh Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi nabi, jadi rasul, godaannya lebih berat daripada umatnya, karena jalan hidupnya juga lebih berat daripada umatnya. Sehingga Rasulullah pun banyak membaca doa ini. Punten, penutup, sebagai penutup. Apakah nabi bisa menyimpang hatinya? Rasanya tidak, karena sudah dijamin surganya. Tapi walaupun sudah dijamin surganya, banyak membaca doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, karena waktu yang
mungkin membatasi kita ya sampai 5:30. Saya kembalikan dulu ke moderator. Ini cerita berikutnya, cerita ya, tidak semua orang punya ketahanan yang sama. Kadang ada yang mengambil azimah, ada juga yang mengambil rukhsah. Dan Ammar itu mengambil rukhsah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, rangkaian amal salih kajian parenting di bulan ini sudah selesai. Syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang sudah membagikan ilmunya kepada kita. Insyaallah, mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz. Mudah-mudahan Allah juga memberkahi Ustaz dan sekeluarga. Mohon berkenan Ustaz untuk beristirahat kembali. Mangga. Sudah kami sediakan. Siap. Di mana? Di sana. Siap.